Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Man Sukoharjo, peserta didik baru atau siswa baru kelas 10 Man Sukoharjo. Semoga nanti ke depan kalian kerasan dan kami juga bisa mengantarkan kalian kepada apa yang kalian cita-citakan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Bu Fiada. Nanti saya di sini akan memberikan materi mengenai 4 pilar kebangsaan di Indonesia. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui pengertian 4 pilar kebangsaan, memahami isi 4 pilar kebangsaan, memaknai nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan, dan mengaplikasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Yang pertama, isi dari 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah ada 4, namanya saja ada 4. Pilar itu tiang, jadi diharapkan dengan ada 4 tiang ini bangunan akan kokoh. 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4. Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Pancasila. Saya yakin kalian untuk sila-sila Pancasila hafal ya, dari sila 1 sampai dengan sila 5. Tidak usah saya bahas, ini ilustrasi saja, gambarannya seperti itu. Kita punya lambang burung Garuda dan sila-sila Pancasilanya. Langsung saja, ada 2 hal yang ingin dibahas dalam Pancasila. Yang pertama adalah kedudukan dan fungsi Pancasila, yang kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila ada 3 diantaranya. Nanti lebih rinci kalian bisa membaca dan membuka buku panduan kalian yang sudah kalian terima. Yang pertama adalah sebagai ideologi dasar bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua sebagai yuridis formal semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sudah kalian tahu bahwasanya ada 5 sila di sana, yang intinya nilainya diantaranya sila 1 itu ada nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, Waalaikumsalam, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, 5 nilai keadilan. Kalau kita kaitkan dengan kita punya agama yaitu Islam, kita punya kitab suci yang mana di sana semua sila-sila Pancasila itu ternyata ada dan di dalam Al-Quran juga dibahas. Nilai ketuhanan itu ada di surat Al-Ikhlas, itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada, maka harus percaya. Maka kita percaya adanya Tuhan. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Yang intinya di sana adalah Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu tujuannya adalah supaya saling kenal dan tidak ada yang lebih tinggi di antaranya kecuali yang tingkat ketakwaannya tinggi, itu mulia di hadapan Tuhan atau Allah. 3, nilai persatuan ada di surat Al-Hujurat ayat 10 di antaranya. Ayat-ayat yang lain mungkin bisa kalian lihat surat yang lain juga, ini hanya ringkasan saja. Bahwasanya intinya bahwa semua muslim itu adalah bersaudara. Kalau kita merasa saudara, pasti ada ikatan persatuan yang kuat di sana. 4, nilai kerakyatan ada di surat Al-Imran ayat 159. Di sana Allah memerintahkan kita untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Itu terkait dengan nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan sama dengan nilai kemanusiaan tadi, Al-Hujurat ayat 13. Tapi poinnya pada bahwasanya kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, tidak memandang suku, bangsanya, budayanya, semua sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Dia akan mulia di hadapan Allah kalau tingkat ketakwaannya tinggi. Itu untuk Pancasila. Yang kedua, pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada tujuan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti lebih rinci kalian bisa membahasnya di buku panduan kalian. Ada 9 di sana. Sebagai landasan konstitusional atas landasan ideal yaitu Pancasila. Jadi kalau ideologinya Pancasila, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusinya. Yang kedua sebagai alat pengendalian sosial, sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
sebagai alat untuk ketertiban dan pengaturan, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sarana penggerak pembangunan, fungsi kritis dalam hukum, fungsi pengayoman, dan fungsi sebagai alat politik. Lebih jelas dan rinci di buku pedoman bisa kalian baca lebih lanjut. Karena memang waktunya tidak mungkin untuk membahas semuanya. Ini ilustrasi saja kaitannya dengan buku kitabnya Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti itu. Terus yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, negara itu satu wilayah yang didiami oleh sekelompok manusia. Nah, kalau di Indonesia wilayahnya berpulau-pulau dan yang mendiami adalah banyak suku, beragam budaya, beragam adat istiadat, bahkan agama. Itu yang mungkin membedakan dengan negara yang lain. Yang mana bentuk negaranya adalah kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah republik. Dan apa karakteristik dari bentuk kesatuan dan republik nanti kita akan bahas di pertemuan di kelas pada bab yang terkait, begitu ya. Itu negara kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah yang didiami oleh banyak suku, banyak budaya, adat istiadat, bahkan agama, yang wilayahnya berpulau-pulau atau berbentuk kepulauan dari Aceh sampai dengan Papua, yang berbentuk kesatuan dengan segala karakteristiknya serta bentuk pemerintahnya adalah republik. Ilustrasinya gambarannya seperti ini, kita punya wilayah pulau Papua sampai dengan Aceh seperti itu. Terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa Indonesia. Terkait dengan kita punya karakteristik tadi, kita punya beragam suku, beragam budaya, beragam adat, maka semboyan ini dibutuhkan. Karena walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi perbedaan bukan merupakan satu hal untuk memecah belah tetapi justru untuk menyatukan kita. Sehingga sikap yang kita butuhkan, tindakan aplikasinya adalah kita harus bisa saling menghormati, kita harus bisa saling menghargai berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain, supaya NKRI tetap terjaga, tetap bersatu. Gambarannya ya seperti ini, kita punya banyak budaya, kita punya banyak adat dengan beragam baju adat dan sebagainya di sana itu ya. Itu gambaran tentang bagaimana masyarakat yang mendiami di wilayah Indonesia. Demikian materi 4 pilar kebangsaan negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.